Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono selaku dosen pembimbing mata kuliah pengembangan matematika SD dan teman-teman kelas 2C jurusan Magister Pendidikan Universitas Muria Kudus yang sangat kami rindukan. Kami dari kelompok 5 akan presentasi online materi pengembangan konsep pecahan. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hasanah dan rekan saya Endang Setiawati. Ya, jangan lupa ya teman-teman untuk tonton video kami dari awal sampai selesai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Terdapat 7 subbab utama. Subbab yang pertama yaitu makna pecahan. Subbab yang kedua model pecahan. Subbab yang ketiga konsep bagian pecahan. Subbab yang keempat menggunakan bahasa dan simbol pecahan. Subbab kelima penaksiran. Subbab keenam konsep pecahan senilai. Subbab ketujuh, pertimbangan mengajar untuk konsep pecahan. Mari kita mulai pada subbab yang pertama, yaitu makna pecahan. Kita akan belajar tentang pengertian, konstruksi pecahan, dan membangun konsep bilangan bulat. Menurut S.T. Negoro dan B. Harahap pada tahun 2005 dalam bukunya Ensiklopedia Matematika menjelaskan bahwa pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Sedangkan Muhtar Akarim tahun 1996 dalam bukunya Pendidikan Matematika 1 menjelaskan bahwa pecahan adalah perbandingan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda, yaitu apabila suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka perbandingan itu menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Sedangkan maksud dari himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan semula adalah suatu himpunan dibagi atas himpunan bagian yang sama. Maka perbandingan setiap himpunan bagian yang sama itu terhadap keseluruhan himpunan semula akan menciptakan lambang dasar suatu pecahan. Menurut Sulis Sutrisna tahun 2006 dalam bukunya Genius Matematika kelas 5 SD mendefinisikan pecahan adalah sesuatu yang tidak utuh yang mempunyai jumlah kurang atau lebih. Sedangkan Heruman tahun 2007 dalam bukunya Model Pembelajaran Matematika di SD mengartikan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Misalnya, dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang, sedangkan bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai penyebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konstruksi pecahan yang dibagi menjadi 5 model. Model yang pertama yaitu bagian keseluruhan, selanjutnya pengukuran, divisi, operator, dan perbandingan. Bagian keseluruhan, contohnya bagian dari sekelompok orang, misal 3/5 siswa dari kelas pergi pada kunjungan lapangan, dan bagian dari panjang, misal kami berjalan 3,5 mil. Kramer
Wiberg dan Levitt pada tahun 2008, peneliti pada bidang rasional mencatat bahwa model lingkaran sangat efektif dalam menggambarkan hubungan bagian keseluruhan. Pengukuran, contohnya pada pecahan 5/8. Kamu dapat menggunakan satuan pecahan 1/8 sebagai panjang yang dipilih dan kemudian menghitung atau mengukur untuk menunjukkan bahwa dibutuhkan 5 dari mereka untuk mencapai 5/8. Konsep ini berfokus pada seberapa banyak daripada berapa banyak bagian yang merupakan kasus dalam situasi sebagian seluruh. Menurut Bear, Lash, Post, and Silver pada tahun 1983 dan Martini pada tahun 2007. Divisi. Contoh, kamu membagi 10 brownies kepada 4 orang, maka bisa ditulis 10/4. Divisi sering tidak terhubung ke pecahan yang sangat disayangkan. Siswa hendaknya memahami dan merasa nyaman dengan contoh di sini yang dituliskan sebagai 10/4, 2/4, 2/2 menurut Flores, Samson, dan Yannick pada tahun 2006. Operator. Pecahan dapat digunakan untuk menunjukkan operasi, seperti 4/5 dari 20 kaki persegi, atau 2/3 dari penonton memegang spanduk. Situasi ini menunjukkan sebagian kecil dari seluruh angka, dan siswa mungkin dapat menggunakan matematika mental untuk menentukan jawabannya. Perbandingan. Sebagai contoh, pecahan 1/4 dapat berarti bahwa kemungkinan suatu peristiwa adalah 1 dari 4. Rasio dapat berupa bagian-bagian atau bagian keseluruhan. Ketika bekerja dengan rasio, siswa harus memperhatikan bagian-bagian dan hubungan keseluruhan-keseluruhan yang membutuhkan perhatian pada konteksnya. Membangun konsep bilangan bulat. Berikut kami sajikan daftar kesalahan penerapan bilangan bulat pada pecahan. Yang pertama, siswa berpikir bahwa pembilang dan penyebut adalah nilai yang terpisah. Sulit bagi mereka untuk melihat itu 3/4 adalah satu bilangan. Menemukan nilai pecahan pada garis angka atau penggaris dapat membantu siswa mengembangkan gagasan ini. Hindari frasa 3/4 menurut Siebert dan Gaskin pada tahun 2006. Yang kedua, dalam memikirkan angka-angka secara terpisah, siswa mungkin berpikir bahwa 2/3 berarti 2 bagian, bukan bagian yang berukuran sama. Misalnya, siswa mungkin berpikir bahwa bentuk di bawah ini menunjukkan hijau, bukan setengah hijau. Yang ketiga, siswa berpikir bahwa pecahan 1/5 lebih kecil daripada pecahan 1/10 karena 5 kurang dari 10. Banyak visual dan konteks yang menunjukkan bagian keseluruhan sangat penting dalam membantu siswa memahami. Sebagai contoh, tanyakan kepada siswa apakah mereka lebih suka pergi keluar untuk setengah jam, 1/4 jam, atau 1/10 jam. Yang keempat, siswa secara keliru menggunakan aturan operasi untuk bilangan bulat untuk menghitung dengan pecahan. Misalnya, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/4. Model pecahan. Model pecahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, model wilayah atau area. Yang kedua, model panjang atau linear. Yang ketiga, set model atau model himpunan. Model pecahan.
Penggunaan model sangat penting pada konsep pecahan. Sayangnya, bahkan guru yang menggunakan model tidak selalu menggunakan manipulatif atau menghabiskan waktu yang memadai bagi siswa untuk memahami pecahan dengan model yang jelas. Namun, jika digunakan dengan benar, model dapat membantu siswa mengklarifikasi ide-ide yang sering membingungkan dalam model simbolik murni. Terkadang berguna untuk melakukan aktivitas yang sama dengan dua model yang sangat berbeda. Dari sudut pandang siswa, kegiatannya akan sangat berbeda. Model yang berbeda menawarkan kesempatan yang berbeda untuk belajar. Menggunakan model yang sesuai dan menggunakan model masing-masing jenis memperluas dan memperdalam pemahaman siswa dan guru tentang pecahan. Model pecahan yang pertama yaitu model wilayah atau area. Pecahan didasarkan pada bagian dari suatu daerah atau wilayah. Berikut adalah beberapa model wilayah atau area. Yang pertama yaitu lingkaran potongan pie. Yang kedua, daerah persegi panjang, setiap bagian dipilih secara keseluruhan. Gambar yang ketiga, papan berpaku. Gambar yang kelima, gambar dikisi atau kertas titik. Gambar yang kelima, kita bisa menggunakan blok pola. Gambar yang keenam yaitu melipat kertas. Model pecahan yang kedua yaitu model panjang atau linear. Ada 3 model. Yang pertama yaitu batang kuesioner. Yang kedua, potongan lipatan kertas. Yang ketiga, alat hitung. Model pecahan yang ketiga yaitu set model atau model himpunan. Pada gambar yang pertama, penjelasannya 12 membuat satu utuh. 2 warna dalam satu set yang menunjukkan merah. Keutuhan harus ditunjukkan dengan jelas. Pada gambar yang di bawahnya ada 2 warna dalam satu himpunan. Baris dan kolom membantu menampilkan bagian-bagian setiap himpunan yang menghasilkan keseluruhan. Pada gambar yang ketiga, objek atau benda menampilkan 2/3 atau 6/9 adalah mobil. Konsep dari bagian pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tugas membagi. Yang kedua, bahasa pecahan. Yang ketiga, ukuran senilai. Yang keempat, partisi. Tugas membagi. Tugas membagi umumnya diajukan dalam bentuk masalah cerita sederhana. Siswa pada awalnya melakukan tugas membagi dengan membagikan barang satu persatu. Ketika proses ini menyisakan potongan sisa, siswa harus memikirkan cara membagi sehingga setiap kelompok atau orang mendapat bagian yang adil. Konteks yang memungkinkan untuk membagi daerah meliputi brownies yang bentuknya persegi panjang atau sandwich, pizza, kerupuk, kue, permen, dan sebagainya. Contohnya, ada 10 brownies dibagi 4 anak, sehingga masing-masing akan mendapatkan jumlah yang sama. Berapa banyak brownies yang didapatkan masing-masing anak? Jawabannya, untuk 10 brownies dan 4 pembagi. Banyak anak akan membagikan 2 untuk setiap anak dan kemudian membagi 2 masing-masing brownies yang tersisa. Bahasa pecahan. Bahasa pecahan atau kosakata dalam pecahan sangat penting dikenalkan selama diskusi. Saat mempartisi keseluruhan, anak-anak perlu menyadari 2 aspek atau komponen pecahan bagian pecahan. Yang pertama, jumlah bagian menentukan jumlah pecahan. Misalnya, mempartisi menjadi 4 bagian, artinya setiap bagian adalah 1/4.
Yang kedua, bagian-bagian harus memiliki ukuran yang sama. Tekankan bahwa jumlah bagian yang berbentuk keseluruhan menentukan nama bagian pecahan, seperti setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan sebagainya. Ukuran senilai dari bagian pecahan. Mari kita lihat gambar A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama, bentuk yang sama, ukuran yang sama. Kita bisa melihat pada gambar A dan F, yang artinya setara. Yang kedua, bentuk berbeda, ukuran yang sama. Kita bisa lihat pada gambar E dan G, yang gambarnya setara. Yang ketiga, bentuk berbeda, ukuran berbeda. Kita bisa lihat pada gambar B dan C, tidak setara. Yang keempat, bentuk yang sama, ukuran berbeda. Kita bisa lihat pada gambar D, tidak setara. Partisi. Membagi bentuk menjadi potongan-potongan berukuran sama disebut partisi. Bagian utama dari pengembangan konsep pecahan dengan anak-anak. Contohnya bisa dilihat pada gambar menggunakan 3 model. Model yang pertama area model yang kedua model panjang, model yang ketiga set model atau himpunan. Menggunakan bahasa dan simbol pecahan. Cara kita menulis pecahan dengan bilangan atas dan bilangan bawah dan garis di antaranya merupakan kesepakatan persetujuan untuk menyajikan pecahan. Penulisan pecahan dengan garis horizontal bukan garis miring. Dituliskan 1/2 dengan garis horizontal, bukan 1 garis miring 2. Perbedaan bilangan atas dan bilangan bawah, yaitu bilangan atas. Bilangan ini merupakan pembilang. Bilangan ini menyatakan banyaknya yang kita miliki. Banyaknya kita telah membilang berapa banyak bagian yang telah kita bagi. Jadi, bagian ini membilang banyaknya bagian. Bilangan bawah. Bilangan ini menyatakan penyebut. Bilangan ini menyatakan pecahan apa yang sedang dibilang. Jika 4 berarti kita membilang 1/4. Jika 6 maka kita membilang 1/6 dan seterusnya. Patokan 0, setengah, dan 1. Dalam pembelajaran kita sering menggunakan garis bilangan yang biasanya titik tengahnya dengan angka 0. Penggunaan garis bilangan, jika ke kanan nilai semakin besar, jika ke kiri nilai semakin kecil. Untuk pecahan kurang dari 1 contohnya 3/20, di mana 3/4 nilainya adalah 1/2 dan 1. Untuk pecahan 9/10 mendekati 1. Nilai pecahan lebih dari 1. Dapat menggunakan tambahan penulisan angka disertai pecahan. Contohnya 3, 1/2. Perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan yang sering dialami siswa ada 4 hal. Yang pertama, nilai pembilang berbeda tetapi penyebutnya sama. Contohnya 3/8 dan 5/8. Anak-anak biasanya memilih angka pembilang yang lebih besar, seperti 5 lebih besar dari 3. Yang kedua, nilai pembilang sama tetapi penyebutnya berbeda. Contoh 3/4 dan 3/7. Jika pembilang dibagi 7 bagian, akan lebih kecil daripada pembilang dibagi dengan 4. Tetapi siswa sering memilih 3/7 lebih besar dari 3/4 karena 7 lebih besar dari 4. Yang ketiga, pecahan lebih dan kurang dari setengah atau bilangan 1. Nilai pecahan lebih dan kurang dengan patokan setengah atau 1. Contohnya 3/7 dengan 5/8. 3/7 lebih kecil dari setengah. 5/8 lebih besar dari setengah. Keduanya bernilai kurang dari 1.
Yang keempat, mendekati setengah atau 1. Jika ada soal 9/10 dengan 3/4, nilai pecahan mana yang lebih mendekati 1? Jawabnya, pastinya akan memilih 9/10 karena nilainya mendekati 1. Konsep pecahan senilai. Apakah kamu tahu bahwa 4/6 sama dengan 2/3? Ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, mereka sama, karena kamu dapat menyederhanakan 4/6 menjadi 2/3. Yang kedua, jika kamu mempunyai 6 bagian dan kamu mengambil 4 bagian itu, maka penulisannya 4/6. Tetapi kamu dapat mengubah 6 menjadi 3 bagian dan 4 menjadi 2 bagian yang artinya 2/3. Yang ketiga, jika kamu memulai dengan 2/3, kamu dapat mengalihkan nilai atas dan nilai bawah dengan angka 2 dan akan mendapatkan nilai 4/6 dan itu senilai. Yang keempat, jika kamu mempunyai kotak yang dipotong 3 bagian dan kamu arsir 2 itu akan menjadi 2/3. Jika 3 bagian itu dibagi setengahnya, maka akan mendapatkan 4 bagian yang diarsir dari 6 keseluruhan. Jadi 4/6 dan itu senilai. Pertimbangan mengajar untuk konsep pecahan. Clark, Roche, dan Michel pada tahun 2008. Peneliti terkenal dari pengajaran dan pembelajaran pecahan menawarkan 10 tips praktis untuk membuat pecahan menjadi hidup dan masuk akal. Yang pertama, berikan penekanan lebih besar pada makna pecahan daripada prosedur untuk memanipulasi mereka. Yang kedua, kembangkan aturan yang dapat digeneralisasikan untuk menjelaskan pembilang dan penyebut pecahan. Yang ketiga, tekankan bahwa pecahan adalah bilangan. Gunakan garis bilangan dalam jumlah besar untuk merepresentasikan pecahan dan desimal. Yang keempat, ambil peluang lebih awal untuk fokus pada pecahan dan kesetaraan. Yang kelima, menyediakan berbagai model untuk mewakili pecahan. Yang keenam, tautkan pecahan ke tolok ukur utama dan dorong estimasi. Yang ketujuh, berikan penekanan pada pecahan sebagai divisi. Yang kedelapan, tautkan pecahan, desimal, dan persen jika memungkinkan. Yang kesembilan, ambil kesempatan untuk mewawancarai beberapa siswa atau satu persatu untuk mendapatkan kesadaran akan strategi berpikir mereka. Yang kesepuluh, carilah contoh dan kegiatan yang dapat melibatkan siswa dalam berpikir tentang pecahan dalam gagasan bilangan khusus dan rasional secara umum. Nanti akan berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan apabila kami mengalami kesulitan, kami mohon pada teman-teman untuk dapat memberikan masukan, dan juga kepada Bapak Profesor Kartono untuk bersedia memberikan pencerahan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.